tahu boleh kita kasih gambar ya. Gambarnya ada di sini. Kita kasih gambar. Dan ini hanya Di tempel taper ya atau taper fade ya. tipis dan gradasi ya, namun tidak kelihatan. Boleh ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita obrolkan dulu apa yang mau dibuat gitu, dan direncanakan sampai emang hasilnya positif. Dua belah pihak menyetujui gitu. Oke, siap ya? Kita lihat rambut awal sebelum dipotong dan kita harus tahu tujuannya setelah dipotong. Gitu ya. Tujuannya tadi bentuknya adalah temple taper. Lihat gambarnya temple taper itu seperti apa. Jadi temple taper itu gradasinya ada di bagian samping dan belakang. Gitu ya. Ini ada kapasitas rambut awal dan kita udah ngebayangin tujuannya gitu. Ya. Kapasitas rambut awal ternyata rambutnya itu tidak terlalu panjang untuk posisi di atas kupingnya, ini tidak terlalu panjang ya. Jadi kita bisa putuskan bisa langsung buat gradasinya di bagian temple gitu. Kalau rambutnya di awalnya panjang, misalkan di sini panjang banget, itu bisa kita kurangi dulu volumenya dengan guard yang nomor 4 atau nomor 6 misalkan. Kalau nomor 3 juga bisa. Seperti itu. Jadi dianalisa dulu kapasitas rambut awalnya untuk menentukan keputusan proses yang akan dilakukan gitu ya. Nah, untuk sekarang keputusannya adalah mau langsung buat gradasi di bagian temple. Pola pertamanya kita langsung pakai sepatu 1,5 seperti rumus yang sudah ada di sistem potong dari pertama ya. Samping dan belakang juga cuma saja. Kita langsung ambil 1,5. Ini langsung aja. Memang agak tinggi gradasinya kan. Jadi temple taper tuh di bagian telinga, di belakang telinga itu masih terlihat hitam dibanding samping dan belakang, gitu ya. Nah ini cocok bagi bentuk kepala yang tidak terlalu bagus, yang tidak rata, ada banyak densnya, ya, banyak lekukannya. Gitu, paham ya? Ini cocok. Dan temple ini memang cocok jenis kepala ya, bagi jenis kepala ya, berbagai jenis kepala ya. Oke. Langsung ke pola skinnya pakai samping nongkos dulu aja ya, selesaikan dulu. Ini polanya lurus aja. Kita bikin agak tinggi ya. Agak tinggi ya. Oke, sip. Nah, kita pakai nol close ya langsung. Seperti cara fade biasa yang diajarkan di bawah ya. 1,5 lalu inisial guideline. Nol close. Pola awal. Ya. Udah nyobain belum Kak Ruli? Belum. Belum ya. Sip. Udah 1,5 lalu nol close. Lalu langsung di trimmer bawahnya. Kita balding, ini bahasa kerennya balding, ngebotakin ya. Gitu ya, bahasa barber ini ya teman-teman. Tadi inisial guideline, inisial tuh awal. Inisialnya apa namanya? Kan R ya, Ruli kan. Nah, inisial berarti awal ya. Inisial guideline. Nah, biasa Mas Lana ini bikin pola temple taper tuh agak melengkung ke bawah ya Mas Lana, agak lancip ke bawah, tapi ini dibikin lurus. Mau dibikin agak sedikit lebih tinggi ya? Iya. Oke, jadi nggak terlalu ya karena rendah. templenya juga posisinya lebih atas dari biasanya. Dan juga volume juga udah hilang kan dari awalnya. Oke, langsung naik sepatu setengah ya Pak ya? Oke, seperti setengah biasa. close selebar setengahnya atau 1 jarinya. Oke, atau selebar 1 jari atau 1 senti kurang lebih ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Nah, lalu ke bawah 0 open. Lalu di 0 middle sudah hilang biasanya ya. Ya. Karena tadi bikin inisial guideline-nya pakai clipper. Kalau bikin inisial guideline-nya pakai trimmer, biasanya pakai close terakhirnya itu. Ya, gitu. Sip. Udah selesai ya? Lanjutnya nomor 1 kita ya. lanjut nomor 1 open. Nah, setelah beres bawah, nyukur atasnya mah kayak nyukur yang standar tuh. 1 open, 1 close. Beres. Ya. Oke, 1 open. Dan ini 1 close. Perlu pakai setengah lagi? Kadang perlu kalau merasa
belum ngeblend ya. Ngeblend itu belum membaur, belum nyambung, ada garis atau ada demarkasi ya teman-teman gitu. Nah kira-kira Mas kan perlu setengah nggak ini? Boleh, itu sedikit Ya sedikit ya, tapi dilihat juga nggak terlalu kelihatan ya. Boleh mulai dari bawah ya. boleh juga tidak, sebenarnya di bawah aja ya teman-teman. Dan selalu gunakan, lihat sudut seperti ini. Tidak semua permukaan blade clipper itu nempel ya. Tuh lihat, sekarang pakai yang sebelah kiri. Oke, udah selesai ya. Nah berarti tinggal overcomb. Overcombnya nanti atau sekarang Mas? Atau keliling dulu? Oke, keliling dulu. Jadi nanti clipper overcomb Ini biar ada piring sana. Oke ya, sip. Kita mulai selesai, cepat ya. Oke, bagian karena rambutnya volumenya udah hilang. Jadi satu tahapan sudah dilakukan sebenarnya. Tidak usah dilakukan, maksudnya pakai nomor 4, nomor 3 nggak usah. Jadi langsung bikin 1,5 di samping dan belakang. Nah sekarang 1,5 di bagian belakang. Ingat tadi di belakang telinga tidak dipotong apapun ya. Karena kita perkirakan anggap sudah pakai nomor 4 lah, nomor 3 anggapannya. Karena kamu juga tinggi sama ini. Nah biasanya pakai 1,5 ini sampai mana Mas? Setengah dari telinga ya? Iya, bisa setengah dari telinga. Oke, setengah dari telinga. Atau ngikutin tulang occipital. Tulang occipital itu adalah tulang yang paling luar, yang nonjol keluar, itu occipital bone. Oke, gitu teman-teman. Oke, tunggu dulu Mas Nan. Udah ini apa? Coba, ada yang ingat gak? Udah ini? Tahapannya ada di situ. Initial guideline ya. Oke, kita bikin initial guideline. Boleh pakai trimmer, boleh pakai clipper nol close ya. Boleh bebas teman-teman. Cuman kalau teman-teman pakai trimmer, berarti nanti pas ngilangin garisnya pakai nol close nanti. Gitu. Oke, seperti ini. Sip. Lalu udah beres ya initial guideline. Mau dibiarin nanti ngilangin yang bawahnya boleh, mau sekarang juga boleh, itu terserah ya. Kita ke balding ya, bahasa kerennya balding ya. Balding itu mengebotakin ya gitu. Nah pakai trimmer teman-teman, dan usahakan saat pakai trimmer ini langsung ngeblend ya, jangan bikin garis lagi ya. Jadi udah beres rambutnya kepotong yang tebalnya agak sedikit keluar pelan-pelan, tuh hilang garisnya teman-teman ya. Oke, sip. Udah, tunggu dulu. Udah ini pakai setengah close ya. Tapi kalau teman-teman lihat di YouTube ada yang pakai nol open, nggak jadi masalah. Cuman ini tuh cocok banget buat pemula. Jadi saya pakai setengah close ya, supaya gampang ngilangin garisnya. Gitu. Jadi ini setengah close membagi dua lebar yang tadi ya. Lebar yang 1,5 tadi atau lebarnya 1 cm boleh, karena tadi kan dibuat 2 cm ya. Tuh udah teman-teman. Lalu sekarang nol open, lalu nol middle, Ke bawah lagi. ke bawah ya gitu. Sip. Ada juga teknik yang setelah setengah close tuh satu open dulu, satu close, lalu turun nol open, lalu nol middle. Ada, nanti terakhir ngilangin garisnya ada. Cuman kalau kita tuh selalu buat garis, hilangkan garis supaya clipper juga nggak cepet panas. Karena pas lagi ngilangin garis kayak gini, si blade clipper itu telanjang tuh tanpa alas clipper kan. Kalau kelamaan bisa panas juga kan. Gitu sih ya. Jadi saya dulukan dulu yang bagian bawah supaya pisau juga nggak terlalu panas. Dan bertahap kita juga. Kalau teman-teman udah jago ya udah ahli, boleh aja atas dulu, lalu yang garis paling bawah itu terakhir juga boleh ya. Oke, sudah mulai hilang guideline yang tadi ya teman-teman, sudah mulai memudar ya. Nah lanjutnya ke atas kayak nyukur yang standar ya, satu open, satu close. Udah, jadi nafasnya ada di nol sebenarnya. Kalau ke atasnya mah nyukur kayak nyukur yang standar itu, yang nyukur yang one feet ya, one feet itu ukuran regular.
ya pakai nomor 1 paling tipisnya ya, kita sebutnya one frame teman-teman. Nah, sudah menghasilkan transisi yang smooth teman-teman atau seamless ya, gitu. Oke, kadang yang baru belajar tuh udah bagus malah mainin lagi jadinya rusak lagi tuh ya. Nah, ini gerakan C motion. Oke. Ya teman-teman, gerakannya ya keluar, jadi nggak masuk ke dalam ya, nanti ngerusak yang bekas 1,5 ya. Itu dengan cara mengambangkan clippernya semakin ke atas, kita bisa memberikan efek mirip dengan 1,5 karena kita nggak neken kan, meskipun kita pakai 1 tapi kan agak keluar, nggak ngerusak yang 1,5, malah bisa memperhalus. Oke, tuh coba lihat bang, agak nunduk dikit bang. Oke, udah bagus ya teman-teman, kelihatan ya. Oke, sip. Nih ini kalau udah di trimmer ini, bagusnya minta ampun ya. Kadang setelah di trimmer bagusnya nanti ya. Nanti ada detail juga. Oke, yang sebelah kiri sama juga. Aku pengen ngelempar satu pertanyaan nih. Sekarang pakai apa nih ke abang ini? Bener 1,5 bener ya. Sip. Oke, udah beres 1,5. Sekarang apa kalau udah beres ini, abang ini? Oke, pakai 0 tanpa sepatu ya. Kita sebutnya bikin inisial guideline atau pola awal ya. Tuh bagus ya. Oke. Bikin pola awal bisa nukik kayak gitu, bisa dari bawah juga boleh ya. Gak mesti harus ditukik kayak gitu kayak Mas Tana tadi. Boleh dari bawah juga di keluarinnya boleh ya. Bisa, gimana kebiasaan sih sebenarnya. Oke. Benar ya. Oke, bolding, kita bolding ya. Oke, jadi pas bikin setengah itu sebenarnya di bagian sini 1 jari ke belakang tuh agak mengecil ya. Karena kalau kita sama nih dari sini 1 jari, nanti bagian sini jelek, teman-teman. Ya, jadi agak mengecil ke bagian telinga tuh. Tuh gitu ya, teman-teman lihat ya. Nggak ada tikungan ya. Benar ya. Mengecil nggak sih Mas? Mengecil. Oke. Tapi aku lihat enggak sih, tapi nggak apa-apa lah, coba. Harusnya mengecil ya. Oke, 0 open, lalu 0 middle. Kadang memang perlu di 0 close kalau misalkan bikin polanya pakai trimmer ya. Gitu. Oke. Nah, lihat teman-teman, ini pakai sudut-sudutnya ya. Nama istilah kerennya itu adalah cross cut. Pemotongan menyilang kan cross. Oke. Betul, cross cut ya. Sip. Udah hilang garisnya. Gampang ya Mas Nana hilanginnya. Oke, ini 1 open, ke atasnya udah kayak nyukur biasa. Jadi yang dihafalin mah boleh bawahnya aja. Kalau ke atasnya kayak nyukur biasa. Bener gak sih? 1 open, 1 close. Kita tuh hanya tinggal ngapalin yang bagian bawahnya aja. Jadi bikin initial guideline, pakai setengah, close ya, lalu 0 open, 0 middle ya. Gitu. Nah, ini sekarang 1 open. Oke. Nah, sekarang kayaknya pakai 1,5 lagi ya, karena ada garis di sini. Jadi kita coba 1,5 lagi, detail work ya, gitu. Nah, harus perlahan tuh, lihat udah hilang sama Mas Nana, cepet ya. Nah, sip. Jadi meskipun pakai 1,5, ketika nempel bener 1,5, tapi ketika dikeluarin udah nyambung udah mirip dengan nomor 2, nomor 3. Tanpa harus pakai nomor 3 ya, karena gerakannya memang sudah menyerupai nomor 3. Pas nempel 1,5, pas kita jalan agak keluar udah mirip 2, pas semakin keluar lagi udah mirip 3. Jadilah sebuah gradasi yang mulus teman-teman ya. Ayunan juga mengaruhi kan ya. Coba kalau 1,5-nya dilalapkan ke dia ya, dimasukin ya, dimasukin ya, beda lagi ceritanya, salah juga itu, ayunan mempengaruhi. Nah teman-teman, ini kalau udah di trimmer, taper itu bener-bener kelihatan bagus teman-teman ya. Oke, teman-teman kalau udah bisa taper, atasnya bisa belah samping, atasnya bisa di two block, bisa di French crop, bisa di belah tengah, bisa di comb hair, bisa diapain teman-teman ya.
Jadi bedakan antara haircut dengan hairstyling. Haircut itu umumnya di bagian samping, ya seperti fade, low fade, itu kita sebutnya haircut, teman-teman, potong rambut. Nah untuk atasnya kita sebut hairstyle, gaya rambut. Satu haircut bisa berbagai macam hairstyling, ingat ya, yang saya sebutkan tadi. Gitu. Umumnya kuncinya ada di poninya sih sebenarnya. Coba two block sama model French crop sebenarnya itu kan kurang lebih stylenya mirip, cuman si poninya lebih panjang kalau two block. Kalau French crop dipendekin gitu ya. Comb hair itu di poni harus agak panjang, belah tengah juga sama di poni. Jadi intinya di poni. Kalau misalkan mau quiff, jadi poninya naik ke atas. Kuncinya poni juga teman-teman ya. Jadi hampir keseluruhan, hampir ya, nggak semuanya, itu di poni kunci style rambut tuh. Coba belah samping, kan poninya yang dikesampingkan. Two block poninya yang di depan kan. Spike dikeatasin, quiff dikeatasin poninya. Ya, dijambulkan ya. Gitu. Nah, teman-teman lihat setelah di trimmer ya, bagus ya. Nah, ada beberapa clipper overcombs sedikit karena memang tadi ini nggak dipotong sama sekali ya. Gitu ya. Jadi perlu dirapikan karena mungkin si rambutnya ada yang panjang, ada yang pendek, pertumbuhannya nggak rata. Gitu. Kadang ada yang pertumbuhan samping kanan dan samping kiri nggak rata. Mungkin dari kadang-kadang itu ada pengaruh dari pola tidur. Dia sering miring ke kiri misalkan, jadi yang sebelah kiri itu pertumbuhannya nggak terlalu sama gitu. Mungkin ya teman-teman, tebakan saya. Detail lagi ya. Detail lagi ya. Harusnya teman-teman sih ini mudah sih. Tapi kita coba besok ya. Teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang di YouTube, mereka itu udah praktek tadi itu ya. Udah pada praktek kan? Ya. Oke, takutnya disangka wah ngapain teori doang, prakteknya enggak, padahal mereka udah praktek teman-teman ya. Kita blend dulu ya. Oke, nah kita blend ya beberapa area yang masih terlihat hitam ya Mas Dan ya. Nah, ini andalan tukang cukur teman-teman. Kunci di sini untuk menghasilkan gradasi yang bagus tuh ya. Gitu. Bang bisa nggak pakai clipper? Boleh, tapi sebenarnya berisiko teman-teman. Kalau pakai gunting penipis, sekali gunting tuh nggak langsung kelihatan potongannya tuh ya teman-teman. Jadi bisa beberapa kali, sehingga nggak akan berisiko teman-teman. Ya, mana yang kurang, mana yang terlihat gelap, tuh ya. Slow aja lihat tuh kayak Mas Nana slow. Oke. Tapi pasti ya, kadang ada yang cepat gerakannya, tapi diulang-ulang kok nggak keambil gitu. Jadi hanya ngayunin secara brutal, tapi tujuannya nggak paham. Oke teman-teman. Ini udah hampir selesai teman-teman. Jadi overcombnya nggak pakai clipper Mas An ya? Iya, Nggak ya, karena memang volumenya yang saya bilang volumenya dari awal sudah hilang ya. Jadi nggak pakai clipper overcomb, tapi pakai scissor overcomb. Ingat ya, sama overcomb, karena overcomb itu adalah salah satu teknik untuk ngeblending. Ngeblending itu apa? Nyambungin, ya. Supaya apa? Supaya transisinya seamless atau bagus teman-teman, ya. Gitu. Bisa pakai gunting biasa. Kalau misalkan abang udah jago, nggak jadi masalah sebenarnya, ya. Cuman rekomendasi itu gunting penipis seperti ini, ya. Oke. Nah, teman-teman. Kalau teman-teman udah bisa bikin kayak gini, ada orang yang minta model Korea, model comb hair, boleh. Karena kunci dari comb hair itu poninya yang di belah tengah. Ya, mungkin kalau comb hair tuh rasionya 30% ke sini, 70% ke sebelah kiri. Itu nggak tengah-tengah banget. Nah, kalau yang curtain atau belah tengah, bahasa sekarang kan curtain. Curtain itu artinya kan gorden, jadi kayak milik gorden ya. Nah itu di tengah-tengah rasionya pembelahannya tuh 50-50. Nah pakai trimmer, kenapa pakai trimmer Mas alasannya? Karena masalahnya sedikit. Sedikit, terus juga si blade trimmer itu nggak terlalu lebar. Dekat kuping juga. Nggak kena telinga lah. Tapi boleh pakai clipper ya boleh. Boleh nggak sekarang pakai gunting zigzag ketika ada yang kurang bagus di situ boleh sebenarnya. Ya silakan. Gitu. Gunting penipis atau gunting zigzag ya. Thinning scissor, thinning shears. Bacanya apa sih, scissor atau shears? Oke, nih bagus teman-teman ya. Senang kali yang nonton ya.
Kalau mau beli alat, mereknya merek Wow teman-teman, merek Gamma juga bagus, merek Endis lebih elit teman-teman ya. Kalau yang lebih bagus lagi ya memang di antara Endis dan Wow itu. Gamma juga bagus sih sebenarnya, udah bagus ya. Gitu. Tapi gini teman-teman ya, pelanggan itu nggak tahu kita pakai merek yang mahal atau yang murah. Hasilnya yang harus bagus. Itu sih teman-teman ya. Terus kadang kita itu ngelihat orang lain clippernya mahal karena kita sering nonton itu kan. Kita terobsesi gitu kan, nyampe ngutang gitu Shopee Pay. Gitu kan ya. Clipper yang harga 200 aja udah bagus teman-teman untuk buat fade ya. Itu udah bagus. Nah, memang ketika dipakai nyukur nyampe sehari 30 kepala mungkin cepat rusak. Tapi tenang teman-teman. Pas merintis apakah nyampe 30 kepala teman-teman? Ya. Oke, kadang ketika kita merintis modal apakah udah banyak atau pas-pasan biasanya teman-teman? Pas-pasan. Makanya kita perlu sedikit spend budget benih ke promosi ya. Low budget dulu ya. Low budget dulu deh. Apakah saya langsung punya tempat seperti ini? Tidak teman-teman. Jalannya panjang. Aku juga nyewa tempat dulu tuh 3 bulan dulu, 3 bulan karena nggak ada yang nggak punya uang untuk 1 tahun tuh. Gitu teman-teman ya. Nah nanti kalau teman-teman udah pelanggannya banyak, ganti clipper, ganti kursi, naikin harga, bikin customer base dulu teman-teman, bikin customer banyak dulu ke kita, gitu. Kan banyak tuh orang yang pengen keren, bikin barbershop langsung mahal tuh. Ya, banyak juga yang langsung bangkrut karena kadang memang kata teman-temannya keren, memang, tapi pelanggan kan belum punya. Coba kalau teman-teman dari bawah dulu, dari pangkas dulu misalkan. Terus udah rame nih pelanggan, udah lumayan lah sehari dapat 10 kepala, lumayan 200.000 sehari, anggap 20.000 lah ya. Wah kita naikin aja, boleh tuh ngeridit beli kursi, nggak jadi masalah kan, sudah punya penghasilan. Ini belum apa-apa sudah punya utang gitu untuk berusaha. Itu teman-teman ya. Gitu saya dulu seperti itu. Baru kalau udah punya penghasilan tetap di usaha tersebut. Bolehlah kita untuk pinjam, tapi kalau usahakan jangan terlalu pinjam ya. Usahakan sih kita nabung dari penghasilan nyukur kita, itu sisihkan beberapa persen untuk upgrade alat, untuk upgrade kursi, untuk suasana tempatnya juga harus diperbagus ya. Tapi buat awal lebih baik kita membangun brand dulu mau ngebangun database dulu ya. Iya, kita buat customer base dulu ya. Bang saya belum punya tempat, gimana dong bikin customer base-nya? Oke, bisa pakai handphone, teman-teman ya. Susah kan pakai handphone? Gimana caranya? Teman-teman, bisnis saya sekarang dilakukan pakai handphone, teman-teman. Dibilang loyo ya. Iya, teman-teman, coba bisa mendatangkan teman-teman dari berbagai daerah pakai apa coba? Pakai handphone. Coba saya nggak ada handphone, nggak akan bisa buat promosi. Kita pikir mahal. Ya, teman-teman ya, saya melakukan bisnis ini full dari handphone. Nge-upload kuotanya dari handphone teman-teman. Sekarang nge-record buat YouTube dari handphone gitu. Paham ya teman-teman ya? Gitu, karena yang saya bilang modal itu nggak harus berbentuk uang ya. Ada teman, ada saudara gitu. Terus juga handphone nggak termasuk modal gitu. Jadi kadang kita itu fokusnya modal itu ratusan juta atau puluhan juta gitu kan. Gitu. Kenapa nggak cari investor yang kadang orang itu pengen usaha tapi nggak tahu usaha apa gitu. Ada yang seperti itu. Tapi kalau bertemu wah cocok tuh ya. Mungkin kalau menunggu kayak gitu nunggu lengkap keburu tua ya. Keburu tua gitu sih. Terus kadang saya nunggu ahli dulu teman-teman. Yang dulu yang sekarang jago dulunya pemula teman-teman. Mas Nan langsung jago kayak gini nggak? Mas Nan kursus dulu di saya. Jago juga sekarang. Gitu. Jago itu setelah beberapa bulan, nggak nyampe ukuran tahun teman-teman untuk jadi jago tuh kalau kita mau belajar. Justru banyak sekali tukang cukur yang merasa jago, Hanya menyepelekan. ya merasa jago, jadi nggak mau belajar lagi, kesalip sama yang 3 bulan, 4 bulan. Gitu. Ya, kita mau belajar ada di mana saja di YouTube. Bisa teman-teman ya. Banyak subscriber saja yang berterima kasih karena ngelihat tutorial jadinya semangat nyukur, jadi buka barber gitu kan.
gitu. Yang asalnya gak berani nyukur karena ngelihat motivasi saya, jadinya berani dan buka usaha barber. Ini baru ada WA dari semalam ke saya, bukan WA sih, di Instagram. Nantilah aku screenshot, kita masukin ke sini. Jadi gara-gara nonton video saya jadi berani untuk motong dan alhamdulillah sekarang udah buka barber. Itu teman-teman. Modalnya harus berani juga teman-teman. Berani ya. Gitu. Pas saya buka pangkas barber atau barber ya, saya juga ada ketakutan teman-teman. Bener jujur ya. Ada yang masuk enggak? Ada yang masuk enggak? Ternyata masuk teman-teman. Banyak yang masuk ya. Dulu UMR 2 juta. Bulan pertama saya buka pangkas tuh udah dapat 3.400.000, udah lebih UMR gitu. Nah teman-teman yang penting berani. Nah terus ada juga alumni kita Tio, terus kerjasama sama Firman trainer, buka di dekat UIN di sana, Amigos ya. Itu omsetnya udah lumayan bulan pertama aja teman-teman. Sekarang udah pernah kesana Pak? Semalam sana. Ramai nggak? Lumayan ya, itu belum Sabtu Minggu, Sabtu Minggu bisa 40 kepala tuh. Pernah nyampe 40 kepala. Ya, gitu. Harus mencoba dulu teman-teman. Ya, ada pepatah mengatakan, dikit dulu ya, saya lupa. Jadi, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Gitu teman-teman ya. Jadi, kita harus mencoba dulu, baru nanti lihat hasilnya. Ada 2 kemungkinan ya, kemungkinan sukses, kemungkinan gagal teman-teman. Tapi kalau nggak dicoba udah gagal, nggak ada kemungkinan suksesnya ya. Kapan kemungkinannya datang? Betul teman-teman ya. Nah ini detail work teman-teman yang dilakukan oleh Mas Nana. Mantap sekali ya teman-teman ya. Keren tuh, yang tadi itu jagonya tuh Cahaya Barber. Udah pernah lihat tuh Instagramnya? Follow ya. Waduh keren. Masker juga gitu. Oke teman-teman, ini bagus sekali. Udah tinggal potong atasnya, Mas Nana semua aja yang kerjain ya. Kemarin aku yang tampil. Ya. Oke bagus ya. Nah harus kita lihat, coba mundur 2 langkah ke belakang. Transisinya udah bagus belum? Udah seimbang belum? Lihat ke kaca. Karena kaca itu sebenarnya buat tukang cukur. Ya, pelanggan melihat kaca tuh mau nggak mau ya harus ngelihat karena ada di depan dia. Nah itu ngebantu tukang cukur untuk melihat kiri kanan udah seimbang belum, gitu ya. Dan teman-teman ketika kita motong tuh kita tuh harus punya gaya loh, harus punya style ya. Jangan kita nyukur pakai sendal jepit ya. Mau pelanggan juga kalau mau ngasih tips juga, kalau kitanya keren malu lah ngasih tips 2.000 ya. Kalau kita keren uang 50.000 udah buat mas semuanya. Gitu. Jadi nggak menyepelekan gitu teman-teman ya. Salah satunya memang dari gaya penilaian dari customer tuh ya. Oke teman-teman, ini transisi yang dihasilkan oleh ini Mas Nana. Coba Mas Nana putarkan lagi ya, pelan-pelan. Nah ini temple taper dan atasnya udah ada bayangan mau diapain? Side part aja lah ya. Nah side part itu adalah model umum yang banyak dipakai oleh kaum aman lah. Dan banyak sekali orang yang side part. Coba aku hitung sekarang yang pakai style side part ya. Abang ini masuk side part. Abang ini juga. Apa ini enggak masuk ke slide. Abang ini juga. Abang itu ini enggak quiff. Abang ini itu French part. Jadi hampir keseluruhan side part. Saya juga side part. Mas Nana juga side part ya. Jadi jangan takut ketika buka pangkas barber nanya model aneh-aneh. Atasnya mah gitu-gitu doang biasanya. Nah paling memang mereka tuh bermain di bagian sampingnya atau gradasinya. Ada yang suka fade, ada yang suka bukan fade atau long trim. Ya saya katakan regular itu juga masuknya fade teman-teman. Yang tipisnya nomor 1. Nah baru kalau yang tipisnya botak itu skin fade. Ingat ya, fade artinya apa coba? Memudar. Ya. Ketika ada orang, bang saya mau di fade. Nah memang ketika di negara kita ada yang bilang fade, pikiran tukang cukur itu udah dibotakin bagian bawahnya sampai 0. Fade itu artinya memudar. Nah tanya, lu suka fade-nya sampai 0 atau sampai kulit atau cuma 1 doang atau setengah? Oh bang saya jangan terlalu tipis lah, pakai 1. Gitu teman-teman, yang regular disebutnya ya. Paham ya teman-teman kalau di sini ya. Gitu. Jadi udah gak usah bingung. Ada fade, ada long trim. Kita ringkas aja ya.
Fade itu kalau dia mintanya skin fade baru dibotakin supaya terlihat kulit lebih baik. Kalau misalkan dia masih, bang saya mau di fade, oke. Suka fade-nya suka nyampe kulit nggak? Atau cuman nomor 1 aja? Oh saya jangan terlalu tipis bang. Nah gitu ya. Fade itu artinya gradasi atau memudar sebenarnya ya, memudar. Paham ya teman-teman ya? Oke. Jadi kalau saya ngebasahin itu enaknya dari depannya, dari ke belakang ini ya. Nah, saya mau pakai teknik one top section, teman-teman. One itu satu, top itu apa, section itu satu section. Jadi satu section di atas, teman-teman. Ya, kita akan buat profile section. Jadi kita bikin garis di sini, cubit tengah-tengahnya. Nah, ini menghasilkan satu section. Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Cepat ya? Oke. Tapi kurang basah sih sebenarnya. Kita coba ulangi lagi ya. Memang harus sedikit lebih basah. Oke. Ya ini memang tekniknya agak ribet ya, dibanding teknik yang tinggal angkat, tinggal elevasi. Coba nunduk. Kita cubit di sini. Tuh. Jadi kan profile section ya teman-teman. Kita akan buat, suka poninya agak panjang nggak? Suka. Jadi kalau dia suka agak panjang, kita buat triangle atau segitiga. Kalau poninya standar, lurus. Kalau dia pengen poninya pendek kayak French crop, kita bikin round. Paham ya? Nah, kita akan mulai dari area koronal terlebih dahulu. Ini area koronal teman-teman. Sesuai kemiringan koronal ya, jangan diangkat lurus. Karena kita mulai dari koronal, kita akan angkat. Oke, seperti ini. Oke, kita akan potong sedikit aja. Lurus seperti ini, lurus dengan kemiringan koronal. Lalu naik ke apex. Nah, ini sekarang sudah mulai mau ke apex. Lalu ke depan, teman-teman, ini boleh dibuang ke sana ya. Oke, ini jadi patokan satu ya, satu. Jadi, karena nggak mau terlalu pendek, jadi agak naik. Triangle teman-teman ya. Oke, pas kita angkat ini udah habis tuh. Ya kalau rambutnya panjang ya bisa kepotong. Oke, udah yang tengah gini ya. Nah ini akan jadi patokan untuk memotong samping kiri dan kanan. Untuk samping kiri kanan saya akan buat round supaya hasilnya connected cut. Ke kiri connect, ke sebelah kanan juga connect. Jadi nggak ada rambut yang disconnection. Ini cocok untuk orang yang suka rapi, bapak-bapak gitu ya. Bagus. Oke. Kita akan lihat ini ada patokan tuh yang udah dipotong, biasanya lebih pendek. Oke. Karena round ya harus melengkung dong. Oke, ya. Tuh. Oke, ke sebelah sini. Set. Nah, rambut yang lebih kelihatan ya. Sambungin dengan bagian bawah tuh. Oke. Kita section, kita elevasi, teman-teman. Dan ini tekannya harus sama ya supaya berdirinya tegak tuh. Jangan ada yang longgar ya. Itu tensionnya harus bagus, tekanannya tuh. Oke, kita coba ke sini. Udah oke. Ini pemotongannya sedikit kok. Tidak terlalu banyak. Oke, kita angkat. Nah, ada patokannya di situ. Oke. Kita potong. Oke. Kita angkat. Yang depan udah bagus karena yang depan udah panjang ya. Oke, yang ini kita balikin ke sini, tenang aja. Ini udah kepotong, itu akan jadi patokan. Oke. Nah, ini pendek ya, teman-teman bisa lihat ya. Round kan, melengkung, mengelilingi bentuk kepala. Sip. Kita section lagi, kita elevasi. Kelihatan ya, ada bekasnya. Potong ya. Ingat, karena saya bilang round, jangan juga roundnya di sini. Nanti ini bisa jigrak. Harus diangkat dulu teman-teman, paham ya? Itu. Kita punya patokan yang tengah tadi teman-teman. Tuh di sini, ya. Sini dulu, jangan langsung dari sini. Udah miring gini. Ini bisa hancur di sini. Kita angkat, jadi harus kita angkat dulu. Set, baru kita miringkan. Potong. Tuh, jadi mulai melengkung kan. Set, angkat. Nah, cuma sedikit tuh. Kelihatan ya?
Oke. Kelihatan ada? Tuh. Tuh kelihatan ya? Ini patokannya ya, kelihatan ya? Oke. Coba ke sini. Oke. Oke. Kurang lebih seperti ini. Ini udah connect. Ya, udah bagus. Kita coba poninya. Kita coba cross check. Potong. Sedikit. Potong poni di sini ya, di bawah sini. Kalau pas kita angkat, potong poni itu nggak akurat pas di sini tuh. Potong poni kalau pengen akurat ya di sini. Udah, jadi ke kiri connect, ke sebelah kiri connect. Gak ada rambut yang disconnection. Dan ini cocok untuk model quiff, model side part. Ya, kalau poninya agak panjang, mungkin di belah tengah juga cocok. Gitu, teman-teman. Ya, mau di pompa hair nggak cocok. Ya, cuman kalau ini sukanya belah samping ya. Oke, sip. Nah, kita sekarang hair styling. Kita hair styling Mas Nan, pakai hair dryer. Udah matiin Mas Nan. Ini saya pakai dingin ya. Halo Aruli. Oke, Halo Pak Asep. Halo Mas Andi. Kita akan pakai. Oke teman-teman, dan ini hasil potongnya. Agak nunduk nunduk, mantap. Sebelah kirinya mantap. Oke, tepuk tangan buat Mas Nando dong, teman-teman. Nah, kita styling pompadour karena memang kita buat seperti ini supaya cari yang beda. Abang setelah turun dari kursi bebas, mau diacak-acak juga boleh ya. Ya, mau diacak-acak juga boleh, mau di topi, mau di helm silakan. Ya. Ini hanya untuk konten saja. Sebenarnya standarnya sih di belah samping aja udah bisa. Oke, teman-teman. Oke. Namanya namanya Helmi, jadi gini, Mas Helmi udah beres gitu ya. Sambil dibuka kitnya misalkan. Nah, bersihkan nih ya. Jadi setidaknya tahu nama orang yang sedang kita cukur, setidaknya ya. Jadikan teman, ya. Jangan dijadikan musuh. Teman. Nah, sukses atau tidaknya kita potong rambut itu bulan depan dia balik lagi atau tidak? Ya teman-teman ya, benar nggak Mas Nan? Iya. Oke. Balik sukses, kalau nggak balik berarti bulan berikutnya belum mau potong. Keluar kota sih. Kalau nggak balik lagi keluar kota. Aman ya? Kita dari depan juga. Oh, bukannya dari depan. Dari depan ya. Ya rekomendasi dari depan supaya si rambut-rambutnya itu nggak kena sepatu. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, siapa yang mau join kursus di FEC Barber School, tinggal WhatsApp saja di 081214903938. Thank you.